Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Yuna 131119120. Kita akan belajar bersama mengenai tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Nah, untuk tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ayo belajar. Apa yang kalian ketahui tentang dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Berisikan sebuah cerita yang menarik untuk disaksikan atau didengar. Apa saja unsur cerita dalam dongeng? Unsur teks cerita atau dongeng. Yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah alur. Yang ketiga adalah penokohan. Yang keempat adalah latar. Yang kelima adalah amanat. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa kalian baca. Bacalah teks dongeng berikut. Nah, di sini ada dongeng mengenai tupai dan ikan gabus. Nah, setelah kalian membaca teks dongeng tupai dan ikan gabus, siapakah tokoh cerita dari dongeng di atas? Ayo menyimak. Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti gambar di bawah ini. Yaitu ada seorang anak yang berada di toko untuk membeli. Kemudian ada seorang nelayan yang sedang bekerja mencari ikan. Bentuk kegiatan ekonomi itu apa saja? Nah, bentuk kegiatan ekonomi ada 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan dinamakan produsen. Contohnya adalah penjahit, petani, pengrajin. Distribusi yaitu kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Pelakunya dinamakan distributor. Contohnya penyedia jasa transportasi dan pengirim paket. Kemudian konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelakunya dinamakan konsumen. Contohnya, membeli sayuran di pasar, membeli peralatan sekolah. Tahukah kamu pekerjaan apa yang ada di gambar tersebut? Pekerjaan dari gambar tersebut adalah pengrajin kayu. Pekerjaan pengrajin kayu, tukang kayu adalah pengrajin terampil yang membuat atau memperbaiki struktur kayu. Tukang kayu memiliki keterampilan mengolah material kayu untuk membuat elemen rumah, pintu, jendela, dan lain-lain. Membangun rumah, struktur sosial, juga perlengkapan gedung, atau membuat kerangka awal jembatan dan jalan. Termasuk di dalamnya adalah tukang yang terampil membuat furnitur seperti meja, kursi, lemari, dan perabotan pengisi rumah lain dengan bahan baku kayu. Jadi pekerjaan pengrajin kayu dapat membuat benda yang ada di rumah kita. Ayo coba sebutkan benda apa saja yang dibuat tukang kayu yang ada di rumah. Ayo memahami, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan terus ada jika digunakan tidak berlebihan dan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, tumbuhan, matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Apabila digunakan terus-menerus, maka sumber daya tersebut akan habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, gas alam.
Pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan pada alam. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam, yaitu yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat teras sering pada lahan miring. Yang keempat, menghemat penggunaan sumber daya. Manfaat pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, untuk kebutuhan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Yang kedua, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang ketiga, sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya minyak bumi. Apa yang akan terjadi jika sumber daya alam dimanfaatkan terus-menerus? Dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol yaitu yang pertama, hutan menjadi gundul, yang kedua, tanah longsor, yang ketiga, rusaknya ekosistem hutan, yang keempat, mata air menjadi kering, yang kelima, rusaknya ekosistem air, yang keenam, sumber daya alam yang ada mudah habis. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi pada gambar di atas? Coba jelaskan. Terima kasih. Kita tadi sudah belajar mengenai teks cerita dongeng. Kemudian tentang kegiatan ekonomi. Selanjutnya mengenai pelestarian sumber daya alam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.